Oke, selamat pagi. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang perkuliahan metode gesek, metode gesek 2 ya lebih tepatnya ya. Yang kemarin saya sudah bertanya dengan Pak Obi, metode gesek 1 sampai mana. Ternyata sedikit mengecewakan karena masih di materi Suzuki 1 dan itu pun belum habis. Oke, sebenarnya ya masalah. Oke, setelah saya lihat lagi materinya kemarin Pak Obi cerita tentang long ego materi itu. Oke, setelah long ego ada materi lagu Allegro. Di Allegro ini dia memiliki teknik yang dinamakan staccato. Mungkin teman-teman semua sudah tahu apa itu staccato. Staccato itu artinya putus-putus. Jadi kita bermain dengan teknik putus-putus di violin. Kalau kita yang bermain biasa namanya detache. Kalau ini staccato. Oke, bagaimana cara membunyikan teknik staccato di violin? Sebenarnya cukup mudah, tapi ketika diaplikasikan memang harus butuh dilatih karena tidak semudah kelihatannya. Ketika di piano mungkin kalian tinggal menekan ta 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 ta, tapi di violin kemudian staccato tinggal tat tat tat. Kalau di violin yang kalian kontrol adalah bow. Sedangkan bow ini untuk orang yang mungkin bisa dibilang jarang memegang instrumen, hal itu sangat susah sekali dilakukan. Oke, saya ulang lagi. Staccato, bagaimana cara memainkan teknik staccato pada violin? Nah, ini teknik. Oke, pertama-tama untuk pemilihan bow, kalian gunakan lebih ke tengah. Penggunaan bow kalian gunakan lebih ke tengah, tidak terlalu ke pangkal, tidak terlalu ujung. Untuk pertama ini kalian gunakan di tengah terlebih dahulu. Oke. Konsep awal staccato pendek, jadi geseknya tidak terlalu panjang demikian, tapi memang pendek-pendek seperti ini. Nah, setelah digesek pendek seperti ini, kemudian ada teknik lain yang harus kalian lakukan, yaitu menekan. Kalian lihat, mungkin ini tekniknya, menekan seperti ini. Jadi pertama masih dalam kondisi bow menempel pada senar, kemudian ditekan ini, ditekan, terus digesek sedikit. Itu jika kalian gesek dalam kondisi pelan ya, bunyinya gitu. Terus baru gitu, setelah itu kalian lepas. Tapi ketika melepas bownya tidak sampai terlepas dari senar. Jadi tekanannya dilepas tapi tidak sampai terlepas dari senar. Jadi seperti ini. Gerak cepatnya seperti ini. Sekali lagi. Seperti itu. Jadi kalau bilang berarti memantul Pak di dalam bownya memantul. Ya, bisa dibilang memantul, tapi pantulannya sangat dikontrol oleh tangan kanan dengan cara memegang bow. Oke. Cara belajarnya sekali lagi dengan pelan saya tunjukkan dari jauh ya, mungkin biar kalian ada gambaran bagaimana sepanjang apa bownya. Ini tetap. Jangan sampai terjadi seperti ini ya. Ini masih terlalu panjang. Tidak sepanjang ini, tapi pendek. Ya, itu. Kemudian itu tanpa jari biar mempermudah kalian dalam berkonsentrasi bownya. Ketika kalian benar-benar menguasai, coba aplikasikan pada tangga nada. Yang sederhana, tangga nada G. Contoh. Seperti itu. Untuk masalah kecepatan,
kalian bisa tambahin dengan cara menggunakan metronom. Jadi setiap kali kalian berlatih tangga nada staccato untuk memperlancar staccato kalian, berlatihlah dengan metronom, karena metronom hanya satu-satunya alat ukur kalian ketika kalian melakukan sesuatu. Contoh, kalian melakukan staccato dengan tempo pelan kemudian melakukan dengan tempo cepat. Kenapa saya nggak bisa melakukan staccato di tempo cepat padahal saya tempo pelannya bisa jadi karena kalian nggak pernah melatih di tempo cepat. Kalian menganggap cepat padahal itu kurang cepat. Jadi tolong latihlah staccato dengan metronom. Sekali lagi, latihlah staccato dengan metronom. Jadi ketika kalian bisa melakukan staccato dengan tempo cepat, contohnya saya tampilkan dalam jarak dekat. Jadi walaupun secepat ini, ingat, bow tidak sampai terlepas, bow tetap menempel pada senar. Seperti itu. Itu jika kalian, oh saya masih bisa lebih cepat, boleh kalian lakukan. Kalau masih ingin cepat, masih bisa kalian lakukan, ya. Jadi ingat, tolak ukur kalian dalam berlatih, gunakan selalu metronom. Pak, saya nggak punya metronom di rumah, saya nggak punya keyboard. Metronom bisa kalian download, bisa kalian unduh di aplikasi-aplikasi handphone. Jika memang kalian belum memiliki handphone yang memadai, mungkin kalian bisa minta tolong tetangga atau ayah, ibu, atau untuk mendownloadkan sementara ketika kalian berlatih. Ya, itu cara paling efektif. Jadi metronom tidak selalu harus dibeli dengan bentuk fisiknya. Cukup kalian download secara gratis untuk pengguna Apple di App Store, untuk pengguna Android di Play Store. Jadi bisa kalian download secara gratis. Oke, kemudian saya akan mencontohkan lagu Allegro ini. Lagu Allegro, dari judulnya saja sudah dikatakan dia Allegro. Jadi dia harus bertempo 120 minimal. Atau jika kalian, tapi ingat, tempo ini adalah patokan target kalian. Jika kalian belum bisa memainkannya di tempo tersebut, kalian bisa melakukannya di tempo perlahan dulu. Contoh, saya beri contoh di tempo 80 terlebih dahulu. Oke, saya mainkan, saya sambil melihat partnya. Ya, itu saya lakukan dengan tempo 80. Kalian bisa latih lebih pelan lagi mungkin jika kalian kesulitan mengalami kesulitan pada staccato. Setelah kalian nyaman dengan staccatonya, bisa kalian percepat, mungkin tidak langsung 120, 80 ke 90 dulu, ke 100, ke 110, ke 120. Jadi tidak mengalami lompatan seperti itu. Tidak ada orang bisa melakukan seperti itu. Kalian harus melakukannya bertahap, ya. Oke, sekarang saya akan memberi contoh yang 120.
Ya, seperti itu. Oke, mungkin kalian menanyakan, kok saya geseknya ada yang staccato, ada yang enggak ya? Ya, memang saya, kalau kalian memperhatikan dengan seksama, saya memang memainkannya seperti itu. Karena jika kalian lihat pada lagu Allegro, pada 4 ketukan awal dia memang staccato, tapi berikutnya dia tidak staccato. Terus kemudian staccato lagi. Jadi ketika di situ tidak ada tanda staccato, jangan dimainkan staccato. Contoh kayak gini, ini tidak staccato, jadi jangan, karena ini tidak ada tanda staccato. Seperti itu. Oke. Tetap terus dilatih di rumah, tetap semangat, tetap stay di rumah, jangan keluar kemana-mana, stay healthy di rumah. Jadi saran saya untuk melatih staccato ini, kalian bisa latih dengan tempo perlahan terlebih dahulu dengan teknik yang saya ajarkan tadi. Pertama, tanpa jari, kemudian dengan tangga nada yang dipercepat, kemudian aplikasikan ke lagu dengan metronom. Jangan lupa dengan metronom. Lalu ketika kalian melewati semua tahap itu, baru kalian memainkan lagu ini dengan tempo yang pelan. Dan ingat, ada bagian yang tidak di staccato, jangan di staccato. Oke? Saya rasa video kali ini cukup sampai sekian dulu. Jika ada pertanyaan bisa kalian sampaikan di grup Metode Kelas Gesek. Saya akhiri dulu. Selamat pagi.